Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat misteri, jumpa lagi. Saat ini aku ada di sini, tepat berada di area pemakaman, tetapi sangat terpencil, bisa dibilang seperti itu. Karena kalian lihat, ini jauh dari mana-mana. Gak ada rumah penduduk di sekitar, benar-benar terpencil dan terkucilkan. Wow, seperti ini ya. Suasananya sungguh hening, meskipun siang hari udah kerasa. Jadi bener-bener sungguh apa ya? Nih kalian lihat makam Islam Jar Songo, Jajar Tunggal. Oke. Kita lihat ke depan. Wow, seperti ini guys. Sunyi banget ya. Di situ ada kotak amal sama tempat untuk nyuci kaki atau tangan sehabis dari pemakaman. Tuh, bisa kalian lihat. Wow. Seperti ini loh. Astagfirullahaladzim. Ayo kita keluar. Aku cuman berdua ya di sini sama motorku tuh si Batman. Yap. Dan di sebelahnya nih tak kasih lihat. Ini dia. Ini adalah pasar jin. Wow. Serem banget nih. Sumpah serem. Asli. Ini kalau malam gelap banget. Gak ada yang berani kesini. Serius. Wow. Amazing ya. Jadi seperti ini bisa kalian lihat. Ada bangunan yang setengah jadi, setinggi 2 tingkat. Terus ada 2, sini sama sana. Wah, sayang sekali ya. Kenapa gak diterusin coba? Kondisinya udah memprihatinkan seperti ini. Astaga. Nih bisa kalian lihat. Wow. Pohonnya goyang-goyang. Waduh, kenapa tuh? Ya semoga karena angin ya. Oh ya, ceritanya sendiri ini dulu mau dibikin pasar, tetapi karena di area sini nggak ada perkampungan penduduk, jadinya mangkrak seperti ini. Pembangunan nggak diterusin. Entah ini milik pemerintah atau apa. Yang jelas kondisinya seperti ini. Udah 50% jadi. Ya bisa kalian lihat, tinggal masang-masang tembok ya. Ini pondasinya udah, lantainya 2 udah. Dan tinggal ditembok kanan kirinya. Terus di sini kalian lihat, pas sebelahnya itu adalah makam. Jadi ya harap maklum, udah gitu jauh dari jalan besar, ya kan? Wow, seperti ini loh. Jadi pas di sebelah makam, makanya nggak diterusin seperti itu. Karena kata penduduk sekitar, wah kejauhan pertama. Terus yang kedua dekat makam. Terus yang ketiga serem. Ya seperti inilah. Wajar ya. Itu makamnya udah banyak di dalam. Serius. Tapi ini terkunci, aku gak bisa masuk. Jadi ya cuma melihat dari depan. Di area makam Islam Jar Songo. Ini adalah makam Islam terpencil, yang jauh dari rumah penduduk, jauh dari perkampungan. Dan kalau malam gelap banget. Jadi asli seremnya. Dan di sebelahnya ada pasar yang terbengkalai seperti itu. Itu adalah pasar jin. Karena di situ banyak banget jinnya, serius. Bisa dibilang itu adalah mallnya atau pusat perbelanjaannya seperti itu. Oh ya, aku ada cerita di sini. Ntar aku ceritain ya. Jadi di sini tuh nggak ada juru kuncinya ya. Bisa dibilang makam ini benar-benar sepi, sunyi, dan nggak ada orang satupun. Wow, bisa kalian bayangin ya. Oke. Jadi ceritanya seperti ini. Aku juga dengar dari orang-orang sekitar. Meskipun di sini jauh dari perkampungan, tetapi ada yang mengabarkan kalau di sini dulu ada seorang musafir. Bisa dibilang itu adalah orang luar kota seperti itu. Dia nggak punya sanak saudara, nggak punya rumah di Surabaya. Udah gitu, dia terpaksa untuk berdiam di sini dan mengabdikan diri di sini. Di makam Islam Jar Songo. Yap, seperti ini. Ini dulu ada tempat kayak gubuk. Nah, itu kalian lihat sebelah kanan. Itu dulu dia rencananya tinggal di situ. Tetapi karena suatu hal, dia akhirnya mengurungkan niatnya dan pergi ke tempat lain. Apakah itu? Oke, aku akan ceritain buat kalian ya. Saat dia tidur, nah,
tepat di sebelahnya sini kan ada pasar jin ya. Dia tuh ngerasa kalau tiap malam, bahkan jam 10 malam itu udah rame. Aneh kan? Padahal ini jauh dari perkampungan penduduk, udah gitu sepi, sunyi, dan gelap. Cuman ada satu lampu, itu pun di area makam tadi. Seperti itu, coba kalian bayangin deh. Jadi dia ngerasa sewaktu mau tidur, kayak di daerah sini, bangunan kosong ini, pasar jin, itu ada kayak kerumunan, orang-orang lagi ngobrol, atau keramaian seperti itu. Terus dilihat sama dia, loh kok gak ada, sepi, udah gitu gelap. Kayaknya ada banyak orang yang lagi berkerumun, tapi gak ada sama sekali dilihat. Jadi seperti ini kondisinya, gelap gulita, sunyi, dan mengerikan. Lalu dia kaget. Untuk hari pertama, kedua gak apa-apa sih. Kejadian sendiri itu berlangsung kira-kira hari keempat, katanya seperti itu. Habis gitu, hari-hari kemudian gangguan semakin berat. Jadi benar-benar diganggu. Gak cuman dengar suara atau apa, kadang suaranya terlihat dengat. Jadi benar-benar kayak ada di sebelahnya dia, ataupun teriak tiba-tiba seperti itu. Wow, bisa kalian bayangin ya. Jadi benar-benar mengganggu. Sampai akhirnya dia memutuskan, wah ini benar-benar gak beres nih tempat. Jadi padahal dia pengennya seperti ini loh. Dia cuma ingin menetap, terus dia mengabdikan diri di makam, terus jadi juru kunci makam. Syukur-syukur kalau dia bisa jadi penggali makam seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal, dia yang menggali makamnya. Kan lumayan bisa dapat pendapatan dari situ. Nah dia mikirnya kayak gitu. Tetapi belum ada 1 minggu, gangguan semakin berat. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Karena dia gak ngerasa apa ya, ibaratnya kayak gak diterima di tempat ini. Tuh sebelahnya ada kayak gitu. Itu pembangkit listrik. Oke, jadi kondisinya seperti ini guys. Akhirnya orang itu, sang musafir, meninggalkan tempat ini. Dikarenakan gangguan yang paling berat adalah dia sewaktu tidur dipindah tiba-tiba di area sini, tepat di pasar jin. Dia juga bingung kenapa bisa bangun di tempat yang berbeda. Padahal sebelumnya dia tidur di gubuk sebuah makam, tiba-tiba kok terbangun di area sini, di area pasar jin. Wow, benar-benar kejadian yang sangat mengerikan ya. Astaga, seperti ini loh. Bisa kalian bayangin deh, siang aja udah sepi seperti ini. Gimana malam coba? Udah gak ada lampu. Coba deh, di sini kan ada sungai. Bisa kalian bayangin, gimana orang tidur sambil berjalan kok bisa melewati sungai? Kan gak mungkin. Yap, itu adalah tindakan para kaum jin yang bisa memindah seenaknya orang tidur jika mereka tidak menginginkan orang tersebut. Yap, kejadian seperti itu. Wow, sungguh serem ya. Oke, jadi sejak itu orang itu bergegas dan meninggalkan tempat ini. Lalu cerita ke rumah-rumah penduduk yang ada di sana mengenai kejadian yang dialami di area pasar jin. Wow, sungguh mengerikan ya. Sungainya aja dalam seperti ini. Gimana coba? Melompat aja gak bisa, apalagi mau merangkak naik seperti itu. Kayaknya gak mungkin deh. Serius, ini benar-benar area yang terlarang, yang terletak di area sebelah makam. Wih, sungguh mengerikan ya. Astaga, sumpah gak habis pikir aku. Ya udah, segini dulu. Kita harus bergegas karena hawanya udah gak enak. Tuh kalian lihat, seperti ini loh. Astaga. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.